Sekarang hal-hal yang dilarang karena hadas junub. Jadi kalau orang sudah junub, apa saja yang dilarang? Kalau kemarin kan hadas kecil ya. Hal-hal yang dilarang karena hadas junub. Jadi kalau ibu junub, entah itu mimpi basah atau sudah beribadah dengan suami, maka apa saja yang diharamkan? Yang pertama sholat. Baik sholat fardu ataupun sholat sunat. Jadi apapun bentuk sholat semuanya tidak boleh dan haram. Orang junub meskipun sudah ngambil wudhu. Kalau lupa Pak Ustadz, namanya juga dimakfu. Misalkan ada orang lupa mandi tiba-tiba ambil wudhu sholat. Jadi gimana? Kalau sudah ingat maka diulang. Kalau sudah ingatnya lewat dari duhur, misalkan sholat duhur. Ketika sholat duhur ibu lupa mandi, tapi sholat duhur ambil wudhu. Tapi selesai lewat dari wudhu, maka duhurnya itu kodok. Oh, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Ngirim adik. Masya Allah. Hari ini berarti masuk adik. Enggak kan saya ngisi nanti. Nah, jadi rencana saya selang-seling kan, fikih bahasa Inggris, bahasa Arab, fikih bahasa Inggris. Karena soalnya nanti suruh ada hafalan sama saya. Kalau saya ngajar terus kalau nggak hafalan nggak bisa. Kalau ibu udah ini hafalannya kan, udah tak mungkin Pak Ustadz banyak kerjaan di rumah. Sebenarnya Bu kalau mau ibu saya kasih hafalan, biar ada. Kalau nggak dihafalkan mana? Iya maunya itu Ustadz. Tapi kan ibu sibuk nanti. Aduh tak sempat nanti tak masuk. Ya kalau nggak panjang-panjang kan bisa. Iya, yang tak hafal saya suruh berdiri. Boleh Ustadz. Oh gitu ya. Nah, makanya kan banyak alasannya ibu. Kalau anak-anak nggak boleh saya bilang itu kan kemarin saya bilang meskipun dua kalian nanti ke depan. Saya sekarang ini mungkin pertemuan 1, 2, 3 itu belajar dulu materi. Tapi nanti ke depan kalian harus hafal. Kalau nggak hafal nggak bisa. Nggak ada cerita belajar bahasa Inggris, bahasa Arab kalau nggak ngafalin kosakata, muhafadzat, kemudian vocabulary. Oh gitu. Masih nawar pula kan? Oh iya. Karena kan sudah mulai berkurang kan daya ingat ibu. Berkurang. Ada juga hafalan. Oh. Alhamdulillah. Ya dah. Baik. Yang kedua tawaf. Orang junub haram laksanakan tawaf. Mau tawaf fardu atau tawaf sunat. Tawaf fardu itu maksudnya tawaf wajib yang mengikat kepada ibadah umroh. Kalau tawaf sunat, ibu tidak melaksanakan niat umroh ihram, datang aja ke Ka'bah tawaf. Itu namanya tawaf sunat. Jadi kalau tawaf fardu itu Bu, dia mengikat atau berbarengan pelaksanaan umroh. Ibu ambil niat, kalau sudah ada di Mekah dia keluar ke Tan'im, ke Ji'ranah, baru balik lagi ke Ka'bah, itu namanya tawaf fardu. Karena kalau tidak tawaf maka tidak sah umrohnya. Ada tawaf sunnah yang nggak ngapa-ngapain, ambil wudhu, datang ke Ka'bah langsung tawaf. Karena kalau ibu ada di Masjidil Haram di Mekah, itu yang paling utama ketika sampai depan Ka'bah adalah tawaf, bukan sholat sunat. Beda dengan kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia datang ke masjid, sholat tahiyatul, tapi kalau di depan Ka'bah bukan sholat tahiyatul masjid, tawaf lebih utama. Kalau sholat Pak Ustadz, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak dapat keutamaannya, hanya satu-satunya ketika datang ke Masjidil Haram, yang paling baik dan paling utama, sebelum duduk, sebelum maji, sebelum zikir, tawaf. Nah, itulah bedanya. Tapi kalau di masjid lain, sebelum duduk, sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul, menghormati masjid. Sebenarnya bahasa dari Nabi bukan tahiyat. Cuma Nabi ketika khutbah ada orang datang, tiba-tiba langsung duduk. Kata Nabi, idza dakhalal masjid, ketika engkau masuk ke masjid, la yaqud, jangan kamu duduk hatta yusalli rakaatain, sampai kamu sholat 2 rakaat. Itulah dalil. Jadi Nabi itu dibarengin dengan khutbahnya, jadi tidak negur orangnya. Di dalam khutbah Nabi mengeluarkan hadis. Maka Nabi tidak pernah mengatakan sholat tahiyatul masjid. Cuma sama sahabat dan ulama dibuat nama tahiyatul masjid, menghormati masjid. Sama dengan sholat sunat wudu. Sholat sunat wudu itu bahasanya bukan sholat sunat wudu. Bilal, kenapa sandalmu itu aku dengar ketika di surga? Kan hebat, belum masuk surga sandalnya udah kedengeran. Jadi bunyinya langkah kaki Bilal itu kan mungkin Rasulullah tahu beda. Ini kayaknya Bilal yang jalan, tapi orangnya nggak ada ketika Isra Mi'raj.
Jadi orangnya belum meninggal, sandalnya sudah sampai duluan bunyinya. Nah, kan bunyi langkah kaki beda-beda kan, Bu? Ibu hafal nggak dengan langkah kaki suami? Hafal kan? Iya kan? Motornya pun hafal. Oh iya. Ngeri. Jadi, tak bisa bohong suami itu. Jangankan bau keringat ya kan, langkah kakinya aja hafal. Setia berarti sama suami. Makanya tak bisa bohong suami. Geraknya, model tubuhnya ya kan, kemudian miring ke kanan atau miring ke kiri. Badan orang ini kan nggak semuanya sempurna lurus, Bu. Ada agak tekuk, lehernya agak tekuk, badannya agak miring sini. Ini kayaknya suami saya dari belakang. Bersama perempuan lain. Habis itu ditempeleng, rupanya salah. Salah nempeleng. Setelah itu tak percaya. Mohon maaf bang, bukan saya tak tahu, tapi tengoklah suami saya ini foto dari belakang mirip. Oh iya ya. Ya udah Bu. Jadi yang kedua, kalau junub larang atau haram toh? Mau toh fardu atau sun? Yang ketiga, menyentuh, membawa dan mengangkat Al-Qur'an. 3 ya. Menyentuh, membawa dan mengangkat Al-Qur'an. Menyentuh, membawa dan mengangkat Al-Qur'an. Menyentuh, membawa dan mengangkat Al-Qur'an. Itu nomor 3. Yang nomor 4, khusus membaca Al-Qur'an. Yang keempat, membaca Al-Qur'an. Jadi dipisah dengan menyentuh, membawa. Kenapa? Karena membaca Al-Qur'an ini zaman sekarang kenapa dipisah sama ulama? Membaca Al-Qur'an itu bermacam-macam. Membaca Al-Qur'an seperti hafal atau tidak. Nah, makanya kita bahas. Nah, membaca Al-Qur'an, hadisnya, tulis dulu hadisnya. Hadisnya dari Tirmidzi dan Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi 3 riwayat ya. Tirmidzi, Daud, Ibnu Majah. La yaqra'ul junubah walal haidah syai'an minal Qur'an. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, tidak boleh bagi orang yang junub, orang haid membaca satu dari Al-Qur'an. Tidak boleh bagi orang junub dan orang haid membaca satu dari Al-Qur'an. Satu itu maksudnya berucap huruf. Tidak boleh, tapi nanti saya bahas. Tulis aja dulu hadisnya begitu. Mau ditulis Arabnya, enggak usah ya. Tulis Arabnya. Ini karena hadisnya sahih. Jadi Nabi itu menulis hadis itu kadang singkat-singkat menyampaikan. La yaqra'ul wal haidu syai'an minal Qur'ani. La yaqra'ul junubuh walal haidu syai'an minal Qur'an. La yaqra'ul junubuh, junubu itu ya. La yaqra'ul junubuh walal haidu syai'an minal Qur'an. Haram membaca orang junub dan orang haid sesuatu dari Al-Qur'an.
Baik. Adapun berzikir, yang zikir ada dalam Al-Quran dibolehkan dibaca, asalkan niatnya tidak membaca Al-Quran. Adapun berzikir, zikir yang ada dalam Al-Quran, seperti contoh Bu, doa kan, Rabbana atina fid dunya, ada dalam Al-Quran kan? Subhanallah kan ada dalam Al-Quran. Berzikir, yang zikir itu ada dalam Al-Quran, diperbolehkan dengan catatan atau asalkan tidak ada niatan untuk membaca Al-Quran. Tidak ada niatan untuk membaca Al-Quran. Orang haid juga boleh berzikir. La ilaha illallah, subhanallah. Tapi jangan sampai dalam hatinya niat, ini saya baca Quran. Enggak, itu zikir. Jadi hilangkan dalam pikiran ibu. Ingat Bu ya, saya paling ketat kalau orang haid membaca Al-Quran. Maka ada persyaratannya. Kalau ibu mau catat, catat. Kalau ngajar ngaji harus terpatah-patah. Iya, ibu baca apa? Al-Baqarah, ayat kursi. Asalkan dalam diri ibu, saya bukan baca Al-Quran, tapi saya berzikir. Boleh, silakan. Iya, panjang. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Silahkan, yang penting dalam hatinya jangan meyakini saya sedang baca Al-Quran, tidak, tapi ini zikir. Saya sudah terbiasa istiqomah zikir. Jangan baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran pantang. Kenapa? Untuk menjaga kemuliaan Al-Quran. Bahkan ngajar ngaji. Ngajar ngaji itu tak boleh kita salah itu alladzina yu'minu salah. Harus dipisah. Alladzi panjang. Edinya tuh panjang, nah gitu. Rabbana, enanya tuh panjang loh gitu. Jadi gimana? Nah gitu. Coba baca. Nah, jadi diputus-putus. Itu pun sebagian ulama. Kalau ulama yang jumhur tetap tak boleh, Bu. Lalu bagaimana dengan hafal? Ya kalau hafal baca dalam hati. Tak boleh langsung, kamu kenapa? Saya hafalan, daripada hilang hafalan. Tak boleh langsung baca semua dengan lisan. Diperjelas, nggak boleh. Jadi dalam hatinya. Banyak cara. Karena untuk menjaga kesucian, kemuliaan Al-Quran. Kenapa, Bu? Iya, intinya gini Bu, ini kan kitab fikih Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i itu tidak ada tawar menawar. Tapi kalau Hambali, orang junub pun boleh. Nah, Imam Hambali boleh. Orang haid pun dengan alasan syar'i boleh. Imam Ahmad bin Hambal. Tapi kalau Imam Syafi'i dan jumhur ulama tidak boleh. Kalau saya ngikutin yang ini aja. Jadi kalau ada yang tanya ke saya bilang haram. Dikir aja. Jadi gimana Pak Ustadz? Ya udah, kalau memang mau dikir yang di Al-Quran, tak bisa saya move on dari Al-Quran Pak Ustadz. Cari dikir-dikir yang ada dalam Al-Quran. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Itu kan zikirnya Nabi Yunus. Itulah ibu solusi dari segala. Sebenarnya ibu kalau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itulah zikir yang bisa menghilangkan masalah. Dalam keadaan terjepit ibu masalahnya seperti apa? Memang dimakan ikan paus. Nabi Yunus itu dimakan ikan paus, dia bukan minta dikeluarkan ikan paus, tapi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Kau ya Allah. Artinya dia menyadari saya dimakan ikan paus ini karena kehendak Allah. Dan saya yakin Allah yang sengaja saya masukkan ke sini. Tapi setelah itu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku ya Allah adalah orang-orang yang termasuk orang zalim. Artinya apa? Mengakui kesalahannya. Kalau ibu pengen diselesaikan masalah dari Allah, ingin dikeluarkan dari masalah ujian, dari masalah kegalauan, kesedihan, apapun bentuk ujiannya, ibu banyak minta maaf dan minta ampun sama Allah. Itu tipsnya, bukan ya Allah keluarkan, bukan itu dulu. Perbanyak dulu, ya Allah saya minta ampun ya Allah. Saya salah, saya zalim. Selama ini saya jauh dari Engkau ya Allah. Minta maaf perbanyak. Sama dengan orang, kalau ada orang minta maaf sama ibu, tak perlu dia minta apa-apa kan. Ibu senang ngasih. Ini orangnya sopan sama saya, dikit-dikit minta maaf, dikit-dikit mohon gini, bu mohon maaf, sopan kali. Akhirnya tanpa minta enak kita ngasih kan. Itulah saya sering sampaikan. Siti Hajar
Siti Hajar bisa mendapatkan air Zam-Zam, apakah ya Allah anak saya nangis, tolonglah kasih makanan? Enggak ada, Bu. Doanya cuma diulang-ulang, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma. Itu aja terus diulang-ulang sampai lari-lari. Ya Allah Rabbi warham, ya Allah sayangi saya ya Allah. Wa'fu ya Allah maafkan saya ya Allah. Banyak saya salah. Waghfir ampuni saya ya Allah. Nah, jadi kalau ibu pengen ngambil kasih sayang Allah itu, perbanyak minta maaf sama Allah. Berapa banyak kita dosa sama Allah. Gitu. Urusan kalau sudah maaf diterima sama Allah, kan ibu tak perlu ngomong. Dalam hati aja Allah tahu kan apa yang ibu minta kan. Nggak perlu ya Allah. Fulus ya Allah. Bukan berarti tidak boleh. Tapi perbanyak. Kalau ibu lagi sedang dalam keadaan kacau, galau, pengen sesuatu, perbanyak minta ampun, istighfar kepada Allah. Makanya sering saya sampaikan, karena istighfar itu bukan cuma minta ampun. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang terbiasa membiasakan baca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan berikan solusi dalam setiap masalahnya. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kesedihannya Allah berikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki yang tidak terhingga dari mana saja, dari segala penjuru. Ada keran-keran. Suami ibu kerja di kapal tapi ada bonus insentif. Suami ibu kerja berdagang tapi ternyata ada orang yang borong, datang ke rumahnya, bukan beli di pasar. Seperti ibu sendiri di pasar, Bu. Nah, ada orang nunggu di pasar paling sedikit, Pak Ustadz. Rupanya datang ke rumah dia. Saya borong katanya. Saya borong ikan terinya berapa? 1 ton. Langsung ibu umrohkan Ustadz Nuruddin lagi. Bu Jas. Amin ya rabbal alamin. Jadi istighfar itu juga mendatangkan rezeki, menghilangkan kesusahan, memberikan solusi. Makanya kenapa? Kan orang taunya istighfar minta ampun kan. Padahal fadilahnya banyak. Nah, maka dari sekarang ibu setiap berdoa kepada Allah jangan langsung minta apa yang ibu minta. Minta maaf dulu, perbanyak minta maaf, doa-doa, perbanyak minta ampun sama Allah. Begitu. Baik. Jadi kalau menyimak Pak Ustadz, mendengarkan tidak masalah, mendengarkan. Oh enggak, Iqra itu kan bukan Al-Quran, Bu. Nah, itu kan karangan. Oh tidak masalah, enggak. Itu tafsir kan lebih banyak. Kan namanya tafsir Al-Quran, bukan Al-Quran kan. Al-Quran yang utuh itu loh, Bu. Yang utuh. Kalau ada terjemahan tidak masalah. Tidak masalah. Makanya orang haid hindari seperti itu. Makanya perbanyak zikir saja. Orang haid sebenarnya kalau dijadikan ibadah, ya bisa ibadah. Ibadah kan nggak mesti harus Al-Quran, nggak mesti harus ke masjid, nggak mesti harus ke masjid taklim kan. Ibu di rumah bisa ibadah kok. Diam saja pun ibadah. Kenapa diam? Kalau saya keluar Pak Ustadz saya bergosip, berarti diamnya ibu ibadah. Menghindar dari gosip, menghindar dari maksiat, sudah ibadah. Tapi jangan karena gitu diam terus. Jangan nggak mau ke pengajian, aku diam adalah ibadah. Nggak usah ngatur-ngatur aku katanya. Lain cerita, maksudnya diam menghindari maksiat. Jangan diam terus. Makanya orang diam saja bisa ibadah. Jadi tergantung ibu. Makanya ibu pentingnya mengaji, ibu paham. Apa yang ibu kerjakan di rumah itu semuanya ibadah loh, Bu. Kalau ibu niatin karena contoh ingin membersihkan rumah, takut nanti tamu datang, melayani suami, itu ibadah. Bahkan lebih banyak pahalanya daripada ibu sholat. Kadang sholat ibu tidak khusyuk, sholat nggak diterima. Paham? 24 jam bisa jadi ibadah. Jadi ingat Bu ya, meskipun hafal bisa dibaca dalam meskipun hafal orang haid mengulang tidak ada cerita, tetap Imam Syafi'i tak boleh baca. Kalau junub Bu, memang agak banyak juga yang membolehkan kalau junub. Jadi kalau junub itu Bu, sebagian ulama mengatakan boleh membaca. Kalau di sini kan hadisnya kan la yaqra'ul junubu. La ini berarti kan memiliki arti dilarang, berarti haram. Tapi sebagian ulama tidak masalah kalau junub. Tapi kalau haid tidak ada toleransi. Ya. Kan bercampur Bu, kan tidak Al-Quran itu kan. Iya.
Tidak Al-Quran itu, Bu. Nulis tak masalah, Bu. Di sini ada nggak? Nggak ada kata nulis, Bu. Menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, ya kan? Mengangkat Al-Quran. Menyentuh, membawa, mengangkat, membaca. Menulis, monggo, Bu. Ibu tulis saja, tapi jangan baca. Kan tidak dinamakan Al-Quran. Apalagi belajar. Nggak ada tulis, Bu. Menulis tidak termasuk. Karena itu bukan Al-Quran. Ibu yang nulis mengulang Al-Quran. Kalau dibilang Al-Quran itu mushaf 30 juz itu, Bu. Atau meskipun tidak 30 juz, 1 juz, tapi isinya Al-Quran semua. Jadi tidak ada campuran terjemahannya dan segala macam. Paham? Oke, baik. Yang kelima, berhenti atau berdiam di dalam masjid. Berhenti atau berdiam di dalam masjid. Jadi orang junub, begitu juga orang haid, tidak boleh berdiam di dalam masjid. Dalilnya dari Al-Quran An-Nisa 43. Nanti ibu tengok sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta taghtasilu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Orang junub tidak boleh berdiam, berhenti di dalam masjid. Baik. Guru ngaji maksudnya? Terus dia dalam keadaan nggak boleh, haram, Bu. Harus di terasnya lah, jangan di dalam. Terasnya aja. Terasnya boleh. Yang dimaksud masjid di dalam. Kalau nggak ada kelas, masjidnya dia bukan Iya. gitu loh. Masa anak-anak libur selama 7 hari gara-gara Masa tak ada teras, Bu, masjid, Bu? Sama sekali. Oh, ibu kan masih ngarang berarti kan. Oh, baru jadi ya masjidnya ya, baru jadi. Ya tetap cari tempat yang sekiranya tidak disolatin. Contoh, tempat mik. Makanya, Bu, kalau orang paham dengan ilmu fikih, dia bikin masjid tempat mik, tempat barang-barang itu dilebarin. Ibu duduk di sana, tidur di sana pun boleh. Jadi kenapa masjid itu tidak boleh berdiam diri oleh orang yang haid? Karena masjid itu tempatnya sholat. Nah, kalau di tempat adzan itu kan bukan tempat sholat itu kan, tempat barang-barang itu boleh di situ. Nah, di teras masjid itu kan tidak setiap 5 waktu, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, maka sangat tidak boleh. Makanya orang umroh itu disuruh minum obat penunda haid. Ada kan penunda haid? Ibu lihat minum kemarin. Kemarin saya pas mau berangkat tuh udah selesai. Oh, alhamdulillah, rezeki itu, rezeki. Ribet loh, Bu, masalahnya. Tiba-tiba nggak tahu ceritanya gimana, umroh pertama langsung aduh. Ada juga satu kawan kami itu Ustaz, dan minum obat di tengah hari itu. Tapi tak tembus Sampai maksudnya. di sana malah kayak orang melahirkan. Pakai Ya pampers bayi. Oh, berarti itu bukan haid, Bu. Itu istihadah, boleh itu. Itu namanya daimul hadas. Dia sakit Ustaz. Iya, paham. Itu namanya daimul hadas, sama dengan orang yang tak bisa nahan kencing. Iya. Padahal udah minum obat itu. Jadi Berarti jaminan berarti secara kesehatan, Bu, pikiran ini pengaruh ya. Pengaruh ya. Makanya jangan banyak pikirin, Ibu. Apalagi mikirin suami Ibu yang ganteng banyak duit, nggak usah dipikirin. Meskipun suami Ibu banyak yang suka, udah ambillah, yang penting pulangnya tetap ke rumahku. Bisa kira-kira. Tak terima. Bu Mida terima nggak kalau suami nikah lagi? Tak terima. Enggak, ini kan ngetes saja. Maksudnya kan kata Bu Nasiro, pikiran itu kan juga mempengaruhi. Oh ya. Insya Allah lah. Yang penting jangan di depan aku aja, Bang, gitu aja. Baik, Bu. Jadi 43 ya Nisa dalilnya. Baik. Sekarang ini baru khusus. Yang tadi lebih ke junub ya. Ini baru haid. Larangan bagi orang yang haid dan nifas. Nah, kalau yang tadi kan lebih ke junub, Bu. Ini khusus ke haid. Jadi kalau tadi ada berapa? Ada 5. Larangan bagi orang yang junub. Kalau sekarang larangan bagi orang yang haid dan nifas. Khusus ini.
Sama-sama juga ada 5. Pertama, sholat, mengerjakan sholat. Sama dengan tadi, fardu ataupun sholat sunat. Tidak boleh orang haid, sudah tahu semua kan. Tapi dicatat aja. Yang kedua, sama, tawaf, baik fardu ataupun sunnah. Tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Yang ketiga, menyentuh dan membawa Al-Quran. Menyentuh dan membawa Al-Quran. Kalau tadi disebutkan di larangan junub itu sekaligus dengan haid, masuk semua. Ini bertambah berarti ini. Menyentuh juga haram bagi orang haid. Saya paling getol bu, saya paling tegas kalau ada orang haid. Pokoknya yang berbau Al-Quran hindarin orang haid. Kalau jangan, aduh Pak Ustadz saya harus banyak ini. Kan ada zikir, ada sholawat. Baca sholawat sekali aja udah dapat 30 pahala. 10 dihapus kesalahan, 10 diberikan kebaikan, 10 diangkat derajat. Kalau jangan pakai alasan karena saya ini belum move on dengan Al-Quran. Nggak ada cerita. Kalau mau mencari pahala banyak. Baca sholawat 1 aja ibu dapat 30 sekaligus. 30, 10 kebaikan, 10 kesalahan dihapus, 10 derajat diangkat. Jadi nggak ada alasan. Apalagi istighfar. Kalau ibu baca 30, baca ibu 100 sholawat, dah berapa pahala tuh yang ibu dapatkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Paling baik baca sholawat itu Allahumma sholli ala. Jadi kalau ada Allahumma-nya. Kalau sholawat Jibril itu kan kita bercerita saja. Sallallahu ala Muhammad. Rahmat Allah atas Nabi Muhammad. Tapi kalau Allahumma kita yang memohon. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad didoakan? Kan kita bukan doa ke Nabi Muhammad. Sama dengan ibu punya bos. Ketika bosnya dipuji-puji, bos memang bos yang paling mantap. Seneng kan? Nanti bos tuh apa yang tak keluar? Semua keluar. Nanti gajimu naik. Begitu juga kita mendoakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gampang aja. Ya udah kau minta syafaat. Sini syafaat. Kaulah yang orang yang paling aku cintai karena kamu ingat aku. Jadi kita tuh berselawat kepada Rasulullah bukan mendoakan beliau. Beliau itu sudah selesai surga juga. Tapi kita itu apa kebanggaan kita? Kita tak bisa berjuang berdarah-darah. Ya kita minta sama Allah lah. Mudah-mudahan dapat rahmat. Jadi kita itu baca selawat biar kita itu dapat syafaat dan kita biar dekat dengan beliau. Katanya cinta. Mana bukti cinta? Jadi yang ketiga menyentuh dan membawa Al-Quran. Lalu yang keempat, diam di dalam masjid. Nanti ada penjelasannya bu. Jadi orang haid diam di dalam masjid haram. Nomor 4. Nah, catatan di bawahnya bu. Kalau melewati, tidak berdiam ya, melewati dalam masjid. Maka diperbolehkan asalkan tidak takut mengotori masjid. Asalkan tidak takut atau tidak khawatir gitu kan, mengotori masjid. Kenapa? Karena ibu pakai pembarut, lewat saja passing, bukan diam. Ibu misalkan mau ngambil kompang di dalam masjid, ibu lewat masuk ke masjid tidak masalah. Yang penting dengan catatan tidak khawatir ada yang menetes. Nah itu boleh. Jadi yang tidak boleh berdiam, duduk. Boleh melewati masjid jika tidak takut atau tidak khawatir mengotori mas. Kalau khawatir maka haram. Ada dalilnya. Salah satu hadisnya, ibu tak usah tulis tak masalah. Ketika Rasulullah ada di dalam masjid, berarti kan rumah Rasulullah dengan Raudah kan dekat. Kata Rasulullah,
nuini fil humra, wahai Siti Aisyah, wahai ya Humairah, coba kau ulurkan sorbanku itu. Jadi bukan suruh ngambil. Ini menunjukkan bahwa Siti Aisyah tidak boleh masuk ke masjid. Ini kan rumah Rasulullah, Bu. Ini mimbar. Ini kan cuma pintu langsung. Jadi pintu Rasulullah itu kan langsung ke mimbarnya. Nah, itu namanya raudah kan. Nah, mana rumah Rasulullah? Ya makamnya itu. Rasulullah kan dikebumikan di tempat tidurnya Rasulullah. Nah, Rasulullah tuh sampaikan, wahai Aisyah, coba kau ulurkan sorbanku itu. Aku lupa tadi bawa. Maka cuma tangannya gini ya, lewat pintu itu. Orangnya badannya tidak boleh masuk. Nah, ini tuh dalil menunjukkan kata sahabat Rasulullah pernah menyuruh Siti Aisyah mengulurkan rida itu sorban. Nah, itu dalilnya. Salah satunya begitu. Baik, yang kelima. Nabi pun tak masuk ke rumahnya biar tidak batal itikafnya. Makanya suruh ambilin. Rasulullah kan setiap masuk ke masjid, kan udah kan itikaf kemarin. Ibu biasakan itikaf. Nah, itu itikaf fi hadzal masjid sunnatan ta'ala. Saya niat itikaf dalam masjid biar dapat pahala banyak. Rasulullah itu kalau keluar dari tempat itikaf maka batal. Jadi kalau mau masuk lagi niat lagi gitu. Jadi dia tidak mau batalkan niat itikafnya, ibadah itikafnya, maka suruh ulurkan. Siti Aisyah juga tidak boleh masuk karena dalam keadaan haid. Yang kelima puasa, baik fardu ataupun sunnah. Kemudian yang keenam, kalau istri sedang haid haram ditalak. Nah, itu yang haram. Ini sekarang yang haram ke suaminya karena dalam keadaan haid. Kan ini kan berhubungan dengan haid. Haram ditalak istri yang dalam keadaan haid. Yang bisa jawab Ibu Nasirah, kenapa istri sedang haid haram ditalak, dicerai? Loh, kok sedang Bu Nasirah? Tak ingat waktu di pondok. Bu Ustazah Lydia? Belum pernah? Betul, Bu? Waduh. Yang menceraikan yang baru mendengar itu ketika istri sedang Hamil. Lain lagi. Kalau ini baru ini. Dalam keadaan haid, suami tak boleh haram. Tapi kalau terpaksa menceraikan, jadi talaknya. Tapi suami 2 kali lipat dosanya. Nah, jadi dia menceraikan istrinya, membawa ke dalam kehidupannya dosa besar. Alasannya apa? Coba pikir-pikir secara logika. Tak pernah dengar ya Ibu ya? Apa masalahnya tidak suci? Sekarang gini saya tanya. Orang diceraikan, iddahnya berapa dia boleh nikah lagi? 3 bulan, Bu. Kalau cerai hidup, kalau cerai mati baru 4 bulan 10 hari. Ingat itu, kalau enggak ditulis. Kalau cerai mati maksudnya kan meninggal suaminya. Kalau istri meninggal suaminya, maka si istri boleh menikah lagi, tunggu 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada suami suka sama seseorang tapi masih punya suami, tunggu aja kapan lah mati suami itu ya. Tapi tunggu dulu. Nunggunya kapan? Tunggu kau, jangan main geragas kau. Tunggu dulu 4 bulan 10 hari. Nah, itu di Al-Quran sudah ada. Kalau cerai mati ya. Kenapa, Bu? Cerai mati. Kalau suaminya meninggal, maka tunggu 4 bulan 10 hari. Kalau cerai hidup, artinya sama-sama hidup 3 bulan. Artinya bukan 3 bulan sih, 3 kali suci, 3 kali kuruk namanya. Ya 3 kali suci kan normalnya 3 bulan kan. Setiap bulan kalau orang normal perempuan masih haid kan? Ibu masih haid? Oh sudah. Bu Jasini masih? Masih? Iya, maksudnya berarti kan masih punya anak lagi gitu loh maksud saya. Masih bisa punya anak lagi. Bu Nasirah udah? Belum? Oh iya. Bu Lydia apalagi masih muda Bu Lydia.
Sama dengan umur saya. Jadi, juga Ustaz yang cepat. ya itu kan, Tergantung ininya juga Ustaz. Ada yang tetangga saya Ustaz dan nenek-nenek. itu pengaruhnya apa? Kesehatan kah? Oh, Karena nenek-nenek umur 55 tahun. Masih haid? Rutin suntik KB ke bidan depan rumah itu kan. ah, Depan rumah kan ada bidan itu Ustaz. iya iya iya. Iya, nih ayahnya kami manggilnya nih ayah. Masih tiap bulan suntik KB. Oh, Masih haid dari 55. subhanallah, luar biasa. Kalau iya, makanya ibu-ibu yang sudah menopause, yang sudah tidak haid itu waktu berkualitas. Kenapa? Karena tidak ada cerita setiap hari tak sholat. Makanya sebenarnya kalau sudah menopause itu rahmat dari Allah. Kenapa? Ibu full time. Kalau masih haid kan mesti tak full time. 7 hari serasa jauh dari Allah. Kenapa? Karena nggak sholat. Sholat itu kan posisi yang paling dekat dengan Allah kan ketika sujud dalam sholat. Allah itu suka ketika orang tuh dalam posisi sujud. Kenapa? Kepala lebih rendah daripada pantatnya. Dia betul-betul merendahkan. Bayangkan coba. Makanya ketika ceramah saya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kajian subuh, saya tetap Bapak Ibu yang dimuliakan. Mudah-mudahan yang sudah hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan? Karena selesai sholat. Kenapa di dalam sholat itu kita dimuliakan? Karena kita betul-betul merendah. Keramik yang kita injak, sejadah yang diinjak-injak anak-anak, ternyata dicium, disujudin sama dahi kita. Aqrabu ma yakunu bil abdu wa huwa sajidun. Paling dekatnya hamba denganku ketika dia sujud. Makanya disunahkan kalau sholat sendirian, perbanyak doa setelah baca subhanallah ala wa bihamdi di dalam sujud. Kalau pakai bahasa Indonesia dalam hati. Kemudian kalau mau doa pakai bahasa Arab boleh, tambahkan silakan. Apa doanya terserah. Yang penting jangan aneh-aneh doanya. Jangan bertele-tele. Ya Allah, dalam hatinya. Saya punya tanah di belakang pom bensin, belum laku-laku ya Allah. Sudah ditawar 1 miliar, tapi orang tuh ngeyel ya Allah. Benci kali saya. Janganlah gitu. Terlalu detail. Bertele-tele ya Allah. Saya punya kapling di Tanjung Buntung ya Allah. Di atas bukit sikit, di belakangnya gereja ya Allah. Allah tahu kan? Curhat pula. Boleh. Tidak masalah. Tapi sholat sendirian Bu ya. Bukan bermakmum. Silakan bebas. Silakan doa. Kalau pakai bahasa Arab dengan lisan boleh. Tapi kalau bahasa Indonesia di dalam. Yang penting jangan terlalu detail. Ya Allah. Ada juga kan kadang kita salat gitu berjamaah ya Ustaz ya. Di sujud terakhir itu ada yang mungkin panjang doanya ya Ustaz. Silakan. Doanya mungkin Ambil Bu panjang. ke bawah. Kenapa Bu? Jadi doanya mungkin panjang ya di sujud terakhir. Itu jadi lama dia sujud. Nah, terus? Imam dah Allahu Akbar dah bangkit lagi, masih juga sujud gitu. Nanti baru dia bangkit dah assalamualaikum. Itu gimana hukumnya kita? Itu batal kecuali dia memang niat mufarokoh. Makanya dalam sholat Bu ada namanya niat niat memisahkan diri. Nah, kita pun tak boleh su'don. Kenapa orang itu kok sudah assalamualaikum duluan? Kenapa orang itu melambatkan diri? Berarti dia mufarokoh. Maka dia hitungan pahala berjemaahnya ketika dia sudah niat mufarokoh. Mufarokoh itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya niat memisahkan dari. Boleh. Saya sering melakukan kalau di Madinah itu. Sholat subuh hari Jumat, ya Allah lamanya. Saya udah kencing dingin kan. Nah, ntar lagi kan dingin, musim dingin. Kan dingin sampai 13 Celcius loh Bu. Sekarang loh Bu. Makanya sama orang rumah saya suruh siapin jaket yang tebel. Nanti dingin. Kalau malam itu dari maghrib sampai apalagi subuh kan. Kalau saya subuh, di sana jam 3 kan kajian saya. Kalau di Andalus itu kajian dari jam 7, adzan pertama baru masuk. Nah, sebelum adzan pertama itu tahajud bersama-sama berjemaah, baru setelah kajian sedikit biar kita dapat majlis taklimnya, baru langsung. Nah, itu dinginnya luar biasa. Nah, saya sholat subuh udah nggak tahan kencing, udah di ujung itu. Maka saya niat mufarokoh. Jadi dapat 1 rakaat saya niat mufarokoh. Dalam hati, gimana Pak Ustaz? Ya udah dalam hatinya saya niat memisahkan diri dari imam. Udah. Saya langsung assalamualaikum. Saya selesaikan sendiri. Langsung saya lari. Toiletnya jauh. Jauh lari. Aduh ya Allah saya bilang gitu. Jangan sampai tumpah. Macam tumpah ya mana? Kalau selesai tumpah mungkin. Iya. Karena sholat subuh panjang-panjang. Betul.
Jadi kalau ada orang, jadi memisahkan diri itu Bu, ada yang mempercepat, ada yang memperlambat. Jadi kalau ada orang, ibu tengok ada orang, kok orang ini nggak selesai sujudnya, boleh jadi dia sudah memisahkan dari imam, jadi dia tak masalah, imam duluan. Nah, kalau tidak ada niat mufarokoh, maka dia batal sholatnya, karena makmum itu harus ikut imam. Kalau gitu kenapa kau nggak jalan sholat sendirian aja? Makanya memperbanyak doa itu dalam sujud. Ya udah dalam hati, saya niatkan misahkan dari imam, udah Allah tahu Bu. Nggak perlu harus pakai retorika lagi, nggak perlu. Iya terserah, kalau ibu pengen lama sujudnya terserah. Karena kan makmum itu kan wajib ikut imam, imam ruku. Jangan imam assalamualaikum dia masih sujud, berarti namanya batal sholatnya. Baik, jadi kalau ahid kenapa haram? Karena menambah dan memperpanjang iddahnya. Jadi harusnya dia menikah, tak menikah karena dia haid. Coba contoh, dia kan harus suci dulu Bu, diceraikan di waktu haid, ya kan? Sementara haidnya baru harusnya hitungannya nanti kalau sudah sampai 3 bulan harusnya kan selesai. Ini nunggu lagi 7 hari karena udah dimakan haid. Kan 3 kali suci. Kan gini, orang diceraikan itu 3 kali suci. Sementara ketika diceraikan dia dalam keadaan haid, maka hitungan dicerainya iddahnya itu tunggu dia selesai suci. Iya kan? Berat. Ustaz, sucinya itu kan 3 bulan nih. Iya. Jadi bulan pertama nambah 7 hari, bulan kedua nambah 7 hari, 3 nambah 7 Iya, karena udah dimakan gini kan. Dia cerainya di tanggal 1 Januari misalkan. Cerai tanggal 1 Januari dalam keadaan haid. Dia tuntas di tanggal 7. Maka hitungan dicerai bukan dihitung dari 1 Januari, dihitung dari sini. Berarti kan nambah lagi ke 7 hari nanti ke depannya. Kasihan. Loh tadi kan kamu kemarin waktu haid diceraikan. Berarti kamu bukan 3 bulan, 37 jadinya. 37. 3 bulan 7 hari. Paham ya Bu ya? Bilang sama suami-suami, kok kalau ceraikan aku bang tunggu aku suci. Janganlah. Ustaz, mumpung pembahasannya tentang cerai, Baik. ada jemaah yang nanya, beliau tuh sudah digantung sama suaminya selama Mati dong. dia udah digantung. Ya, paham. Udah jatuh talak selama Gantung apa lagunya Miss Ligus Lo? Miligus Lo kan? Iya. Terus Bu, nggak dicerai-ceraikan. nggak diceraikan. Tapi secara sudah nggak? pengadilan. Secara pengadilan Ustaz. Cuman Oh, tapi ucapan sudah. udah. Tidak masalah, yang penting ibu kalau mau nikah lagi jangan nunggu akte cerai. Iya, hitung aja kapan ketika dia mentalak, hitung aja. Sudah 90 hari enggak? Ya sudah nikah aja sama orang. Akte cerai sambil lalu menunggu. Berarti Apalagi calon suaminya udah nggak tahan lagi dek, kapan dek selesai dek ngomong dek gitu. Dia udah ini kan udah jadi si janda ini jadi rebutan memang. ya cuman dia apa namanya? Iya nggak usah nunggu. Suami nggak mau diceraikan secara hukum Ustaz. Ini tidak masalah, tapi kan bukan berarti tak boleh menikah, boleh menikah kan? Boleh silahkan. Nah kalau memang mau nikah, ya maksudnya nikah secara resmi ya tak boleh. Tapi kalau nikah secara siri daripada haram, boleh silahkan aja. Nanti kalau sudah selesai akte cerai baru nikah seperti biasa ke KUA. Untuk menghalalkan saja daripada dosa. Tapi jangan dibiarin, kadang ada laki-laki karena sudah halal tak ngurus-ngurus ke KUA. Ketika sudah punya anak, anaknya mau ikut PNS, nggak ada surat nikah orang tuanya, bingung. Nah gitu aja sih masalahnya di situ. Jadi kalau akte cerai nggak keluar ini kan masalah akte cerai nggak keluar. Ya boleh silahkan hitung dulu. Makanya ketika dicerai perempuan itu hitung betul 3 kali suci. 3 kali suci bukan 3 kali kotor lah. Tidak 3 tahun katanya Ustaz. Tapi nafkah materi masih diberikan. Nggak dikasih karena Sebenarnya kalau boleh gini Bu, mohon maaf ya saya sampaikan. Perempuan itu kan ada istilah khulu. Ada khulu, ada fasakh. Nah ini catat kalau mau catat. Khulu itu perempuan boleh menuntut cerai. Khulu namanya ya. Namanya istri minta cerai, menuntut cerai, itu namanya khulu. Nah, perempuan yang menuntut cerai berarti menuntut cerai ke siapa Bu? Iya. Terus prosesnya kemana?
Ke pengadilan. Jangan so, bang aku ceraikan. Ya nggak cerai-cerai lah. Datanglah ke pengadilan. Namanya khulu, khob lam ain. Khulu. Khulu. Ada fasakh. Ada khulu, ada fasakh. Kalau fasakh, hakim yang memutuskan cerai. Karena laporan suami, laporan istri, paham? Pak Hakim, saya udah tak kuat lagi dengan suami saya, Pak. Saya kalau melanjutkan pernikahan ini, saya mati, Pak Hakim. Setiap hari saya mendapatkan KDRT. Tolong Pak Hakim putuskan. Maka hakim memutuskan, ya udah kamu cerai aja. Diurus surat-suratnya, itu namanya fasakh. Baru dengar juga? Baru dengar juga? Itulah hebatnya Ibu ngaji kan, di MD kita, Masya Allah. Maka tengok syaratnya Bu. Ngadu ke pengadilan, pengadilan itu yang memutuskan. Pengadilan hadir. Pengadilan agama, bukan pengadilan jaksa, Kejaksaan Agung, bukan Bu. Pengadilan agama, bukan jaksa agung, itu jaksa agung koruptor itu. Syaratnya Bu 1 tahun. Paling lama 1 tahun ya. 1 tahun tidak mendapatkan nafkah zahir, nafkah batin. Ya nggak ada komunikasi. Nggak ada. Ditelepon nggak diangkat, bahkan ganti nomor. Centang 1. Abu-abu, bukan biru. Kalau biru kan dibaca. Biru, ada biru 1, nggak ada ya? Biru pasti 2 ya? 2 ya. Kalau hamil tuh strip 2 juga, merah tapi. Ya. Nah kalau begitu Ustaz, apakah kalau dia balik lagi sama suaminya udah nggak bisa kan Ustaz ya? Ya, yang penting bukan talak 3, boleh. Kan masih cerai 1, talak 1. Kalau Imelda Safitri talak 3 itu. Tahu? Imelda Safitri kan orang Aceh kan. Ini masih bingung Ustaz, talak 1, Apa sih? talak 2, talak 3. Gini Bu, talak 1 itu tak mesti harus 3 kali, tapi suami langsung melafatkan sigotnya. Aku talak 3 kau, dah langsung talak 3. Bukan berarti aku talak kau ya, besoknya aku talak kau ya, besoknya talak 3. Itu juga talak 3. Udah digituin Ustaz, udah talak. Ya udah tak boleh dia bro. Berarti nggak bisa balik lagi. Gak bisa balik, harus nikah sama suami orang. Harus nikah sama suami orang. Astagfirullah. Allahu Akbar. Kok suami orang? Harus nikah sama laki-laki lain. Iya, jangan suami orang. Ustaz Nurdin pula daftar kan? Itulah Ibu, jangan sampai. Jadi Bu, dia itu masih dianggap main-main haram, berzina Bu. Makanya Iya, nggak boleh, hati-hati. Makanya laki-laki itu jangan gampang. Kan ada video saya. Kalau adab sudah didahulukan dari ilmu, maka laki-laki yang sudah mengaji jangan dikit-dikit cerai. Nggak ada cerita. Kalau ada laki-laki marah sedikit minta cerai, berarti nggak berhasil ngajinya. Begitu juga istri masih merepet sama suaminya, nggak berhasil ngajinya. Sudah tak usah direpetin suami. Kau sampai mana sih bang suka sama dia? Kau tengok ya. Ku panggil dukun itu, Mr. Limban. Mati kau nanti sama dia. Jangan merepet Bu ya sama suami. Jadi Bu, kalau itu sudah talak 3 Bu. Jadi talak 3 itu bukan berarti 3 kali ngomong, tapi ngomong hitungannya sudah. Kuceraikan kau talak, kuceraikan kau 3, selesai Bu. berarti benar-benar udah selesai mereka, cuma Tapi suratnya aja yang belum. iya, tapi secara syariat Allah kan tahu toh Bu. Secara agama tak boleh lagi, dia harus menikah. Itulah makanya hati-hati, nanti kau menyesal. Oh Ustadz, saya cerai dalam keadaan menceraikan istri saya dalam keadaan emosi, tetap jadi. Nggak ada cerita. Ya kalau kau emosi kan berarti kau setan. Maka kau mengucapkan cerai lebih banyak lagi dosanya. Kenapa? Bersama dengan setan. Kecuali mabuknya yang karena bukan mabuk dengan minuman haram. Tiba-tiba jatuh dari kasur, tiba-tiba pingsan. Dek, aku ceraikan kau. Kau sadar tak abang? Aku lagi pingsan ini kata. Pingsan kok ngomong. Jadi gitu Bu ya. Maka dia harus menikah secara agama dengan orang lain. Terserah menikah habis itu tak masalah. Tak digauli tak masalah. Yang penting menikah resmi dengan saksi ada. Tak mesti harus dicoblos. Tak usah. Itu yang jumhur ulama harus dicoblos. Ini Ustaz ada. Tapi ulama. Tangga juga ini Ustaz. Dia istrinya kan sakit Ustaz. Baik. Sakit dah 2 tahun dari rawat. Tak bisa digauli.
Iyalah, tak bisa lagi. Udah tak bisa menerima itulah. Ya, jadi kan udah 2 tahun yang sakit ini, dia nikah lagi suaminya. Oh, menikah. Menikah lagi. Baik. Anaknya sebagian setuju, sebagian tidak. Oke. Jadi sama dia surat. Ada pro kontra lah. Surat izin dari istrinya ini dipalsukan dia, Ustaz. Karena istrinya yang baru ini dia nggak mau nikah kalau istri yang pertama nggak setuju. Iya, terus. Nah, jadi kan dipalsukan dia. Iya. Sebagian anaknya setuju, anaknya laki-lakinya setuju, yang anak Baik. perempuan nggak mungkin. Pertanyaannya. Bapaknya. Nah, yang pertanyaannya udah itu udah 2 tahun, Ustaz. Pertanyaannya dia nggak dicerai suami istri pertama. Iya, tetap. Pergi dari rumah 2 tahun nggak ada kabar, tiba-tiba pulang. Yang 2 tahun ini nggak ada kabar, nggak kasih nafkah. Tiba-tiba pulang. Ya, cuman selama dengan istrinya ini mereka itu hidupnya dari hasil sewa-sewa kos-kosan. Nah, jadi Terus. dia keluar dari rumah, istrinya ini hidup dari hasil kos-kosan. Iya, tapi tiba pulang. Nah, tiba-tiba pulang. Terus pertanyaannya, boleh menggauli? Enggak, istrinya ini minta cerai, dia nggak mau, tetap nggak mau diceraikan sampai saat ini. Itu kalau dia kembali lagi itu gimana? Kalau selama tidak diputuskan dengan hakim dan pengadilan, tetap masih sah istrinya. Meskipun si istri menuntut cerai. Makanya datang ke pengadilan. Nuntut cerai sama suami itu dengan proses hukumnya juga. Datang ke pengadilan biar diputuskan. Itu maksudnya. Suaminya nggak mau diceraikan. Ya berarti tetap masih istrinya. Itu resiko. Iya. Tak apa-apa digauli. Walaupun dia tidur dengan Meskipun 2 tahun tidak memberikan nafkah, yang penting istrinya tidak menuntut cerai ke pengadilan, nggak diputuskan. Makanya saya bilang, istri boleh menuntut cerai kalau selama 1 tahun sudah tidak kasih nafkah. Bukan berarti cerai itu jadi. Boleh menceraikan suaminya. Tapi menceraikan suami istri ini kan tak bisa. Aku cerai sama kamu mah nggak bisa, nggak jatuh talaknya. walaupun dia minta Jatuh talaknya gimana? Datang ke pengadilan dengan bukti-bukti, Pak Hakim. Saya mau nuntut cerai suami-suami. Emang kenapa alasannya? Sudah 2 tahun. Oh, ini sudah memenuhi syarat. Oke, siap. Kita buatkan akte cerai. Selesai. Lah kalau nggak diputuskan dengan hakim, meskipun dia teriak-teriak, aku udah cerai sama kamu, Bang, nggak bisa. Paham? Nggak terjadi talak. Di agama itu boleh istri itu minta cerai dengan alasan berikut ini. Dengan catatan apa? Ya diputuskan hakim. Memang kalau nikah siapa yang mutusin? Hakim kan? Kan begitu. Bahkan yang tak punya orang tua, antah berantah, bapak nggak ada, saudara kandung nggak ada, tiba-tiba muncul aja di bumi dia. Misalkan. Itu yang memutuskan wali hakim namanya. Dan itu harus hakim. Hakimnya yang terdaftar di Kemenak. Kalau Ustadz Nurdin nggak bisa. Mau saya sepintar apapun nggak bisa. Saya siapa? Maka dalam fikih itu diceritakan, disampaikan syariatnya itu hakim. Hakim itu siapa? Yang diputuskan oleh pemerintah setempat. Karena zaman Nabi kan ada pemerintah, makanya dibentuk gubernur, dibentuk begini. Baitul Mal, Basnas kalau sekarang itu kan harus di SK-kan, disampaikan Nabi yang jadi Baitul Mal ini ya. Itu pentingnya, makanya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Itu perannya, peran hakim, peran negara memang dalam syariat diatur. Jadi meskipun istri mau nuntut cerai, aku cerai, bang cerai, ya siapa yang memutuskan kamu cerai? Nggak ada yang nggak bisa. walaupun dia nggak menafkahi bertahun-tahun tetap nggak apa ya. Iya bu, cerainya nggak jadi, nggak terjadi. Lah jadinya gimana? Masa atas dasar ucapan istri nggak bisa? Jadi harus media, harus ada media yang hadir. Bukan media sih, harus ada mediator yang menghadirkan. Sama dengan nikah. Menikah itu kan harus saksi kan, berarti kan harus membutuhkan orang lain. Yang boleh menikahkan kan orang tua ibu, bapaknya ibu, meskipun tidak ada penghulu, tapi kan melibatkan orang lain. Saksi 2. Jadi kalau cuma bapaknya datang terus tak ada saksi, nggak sah juga. Itu bukan rukun nikah. Berarti kan menikah saja melibatkan orang lain. Nah biar resmi secara negara, hadirkanlah KUA. Nanti kau bingung karena kau masih hidup di dunia. Ngurus ini harus ada surat nikah. Aduh dulu, banyak kan? Apalagi jadi pegawai. Yang jadi pegawai PNS itu kan istrinya yang sah, yang dapat tunjangan kan yang punya surat nikah. Kalau istri kedua ketiga kan tidak boleh. Yang dicatat di dalam negara, kalau di catatan negara itu di badan kepegawaian daerah atau negara tidak terdata lagi istri yang sudah dimasukkan ke nikah, nggak bisa dia dapat dicabut. Makanya orang yang PNS itu menikah lagi itu hati-hati dia, ketar-ketir. Pantesan ya suaminya ini nggak mau menceraikan istri pertamanya itu ya Ustaz. Pegawai dia. Apa ya? Ya pantas lah. Sampai kapanpun nggak bisa dia. Hilang nanti jatahnya.
Paham? Siapa yang suaminya pegawai negeri? Tuanya juga nggak setuju bahwa istri. Iya. Oh, ternyata pegawai negeri. Ya pantas lah. Oh, baru ketemu ini jawabannya. Iya, Ustaz, makanya dia bertanya. Jadi bukan digantung sebenarnya. Dia mikir, aku kalau cerai kan hilang tunjanganku. Dicabut semua, nggak ada tunjangan lagi. Jadi cukup gaji pokok dia. Ngono toh. Kalau tetap sama istri pertama, anak dua kan dapat jatah beras. Anak dua, Ustaz. Ibu nggak bilang-bilang lah. Lain kali Pak Ustadz suaminya nih pegawai, baru saya bisa jawab. Nggak bisa. Makanya orang pegawai negeri kalau punya bini 2, bini 3 dia tak bisa menceraikan istri pertama, hilang. Nah, hitung-hitung kan tunjangannya dikasih ke istri kedua kan. Kalau udah dicerai nggak bisa kan kita ke istri. Cerai itu terjadi mulut laki-laki, Bu. Nggak, maksudnya udah dicerai walaupun dulu gitu kan udah sah gitu. Jadi dia Ya kalau dia tak lapor, nggak boleh ya. enggak, kalau dia tak lapor ke BKD tetap dapat tunjangan. Misalkan udah cerai secara agama, tapi dia tidak melapor datanya. Jadi di data pemerintah itu masih tetap, tapi kan haram jadinya, subhat kan. Duitnya subhat lah, haram. Kan pembohongan. Dikasih nafkah. Makanya dia sebenarnya bukan menggantung, tapi dia kan ngasih nafkah juga kan. Karena memang ada jatahnya, Bu. Makanya suami yang pegawai negeri siapa? Dan ini Ustaz, ada tetangga lain yang bilang, dia kan udah lama nggak balik, udah bertahun-tahun, tuh nggak boleh lo nanti tidur berdua. Ada yang menurut Selama tidak ada perceraian. nggak ada apa, anak-anaknya pun nggak mau bercerai orang. Iya, enggak terjadi. Maksudnya kalau sudah sampai 1 tahun tidak menafkah, si istri boleh bercerai, menuntut cerai boleh. Kalau tidak sampai seperti itu, maka haram seorang istri itu minta, aku ceraikan aja bang. Aku nggak mau nengok lagi si Gundi itu. Sebatas ucapan. Gundi itu apa Gundi? Iya. Selingkuhan. Iya, karena cerai terjadi dari mulut laki-laki. Cerai terjadi karena keputusan pengadilan atas permintaan istri. Kalau syarat tidak memenuhi, istri mau teriak-teriak tetap. Kenapa kau minta cerai? Nggak ada Pak, selalu tak pulang. Tapi ngasih nafkah, ngasih. Dibayar semua, malah saya dibelikan mobil. Ya udahlah, nikmati aja begitu. Makanya yang suami pegawai tak ada di sini kan? Nggak ada ya? Aman berarti nggak? Tapi Hah? kebanyakan Kan bukan pegawai negeri, Bu, pengacara. Bu. tapi kebanyakan pegawai itu kayak gitu, Ustaz. Dia ada beristri. Ya memang iyalah, Bu. Pertamanya tuh kasihan aja. Itu emang gitu ya, kenyataannya gitu. Semua pegawai yang biasa aja, yang gaji pokoknya 4 juta aja berulah. Jangankan yang pegawai, yang tak pegawai aja berulah kok. Yang baru diangkat P3K aja. Oh iya, Imelda Sapitria kan Mas. Disepil terus. Baik Bu, lanjut Bu. Nanti Ustaz kami jaga yang suka. Amin. Siap Bu, siap. Doakan saya Bu ya. Allah. Til jannah kata orang. Doakan Ustaz dari 1 sampai mati. Amin ya Allah. Yang ketujuh, dalam keadaan haid suami istri haram bersetubuh. Jadi tidak boleh ya. Ini dalilnya surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi Al-Baqarah 222. Itu dalilnya ada di situ. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Tengok sendiri nanti Ibu ya. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Mereka bertanya kepadamu, kalau ada orang bertanya kepadamu Muhammad tentang orang haid, maka katakanlah haid itu adalah kotoran, adzan. Fa'tazilun nisaa. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan kau dekat-dekat sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jika mereka sudah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Campurilah, gauilah istrimu di tempat yang sesuai, jangan yang tak sesuai. Yang sewajarnya. Iya, diatur sama Allah. Al-Baqarah 222. Di tempat yang wajar, bukan yang di belakang, yang di depan. Ustaz, mumpung ada itu juga. Langsung. Sesuai betul. Ya, Bu. Pertanyaannya. Oh, Masya Allah. Kan kalau haid dilarang bersetubuh. Iya. Ini istrinya ini istihadah, Ustaz. Berkepanjangan
Oh, baik. Karena melayani suaminya, sedangkan butuh kadang kalau enggak kan nanti suaminya dari yang lain sama. Iya, betul. Kalau istihadah itu kan darah juga keluar. Kalau menggauli istrinya itu tidak haram. Tidak haram, cuma kan masalah penyakit nanti. Iya penyakit ya. Kesedot ke dalam kan. Kalau kesedot istri tak masalah darah sendiri. Kalau kesedot suami? Kesedot suami dari Iya dari Bang Joninya itu maksudnya. Enggak, kan gini, mohon maaf. Kalau keluar di dalam air, Bu, contohnya. Di dalam air, Bu, Ibu kentut atau kencing. Itu kalau kencing kan keluar. Nah, setelah keluar kan berhenti nyedot itu. Nah, gimana kalau darah itu disedot sama makan? Iya, penyakit bisa saja terkena impoten, kanker serviks, bukan kanker serviks, ya serviks perempuan. Ya, seperti itu. Terus kata dokter bukan dioperasi, ini harus dipotong, Pak, katanya. Macam mana? Kenapa, Bu Nasiro? Oh iya, betul. Saya nggak sampai ke situ masalah. Iya, saya nggak pernah pakai rekaman masalahnya. Iya, misalkan bagus ini, bagus. Iya, Bu Nasiro, saya nggak sampai ke situ. Berarti caranya berhubungan kalau dia dalam keadaan istiadah, ya pakai apa namanya, Bu? Sutra ya. Tapi kalau dalam lakunya. Oh iya iya. Makanya Bu memang harus dari hati ke hati, Bu ya. Kalau istri sudah tak memungkinkan melayani suami, sementara suami itu kan sampai mati, Bu. Laki-laki itu sampai mati, Bu. Umur 90 tahun masih hidup dia. Masih. Maka ibu harus legowo ngomong bicara baik-baik. Abang gimana? Aku carikan ya. Aku carikan. Iya, tapi jangan carikan aku, tapi aku carikan. Abang mau yang mana? Yang gadis, perawan tua, perawan muda, yang janda anak satu, yang janda tak punya anak, abang pilih. Itu Bu ya. Nah, itu luar biasa. Istri soleha. Tapi kalau ibu masih sehat, jangan ibu tawarin, mau juga dia. Jangan di ini saya betul mama katanya. Iya bang. Ya memang laki-laki begitulah Bu. Jadi kita nggak kaget kan di media sosial kakek-kakek mencabuli anak itu nggak kaget kita. Laki-laki itu kan makanya laki-laki itu juga harus ada circle-nya, circle mengaji. Yang justru kadang yang beragama saja terjadi. Mohon maaf di pesantren. Justru banyak yang beragama. Iya, justru yang paham. Yang guru-guru ngaji. Nah, caranya dinikahin aja siri semua. Anak-anak murid yang umur 5 tahun. Banyak di Yayasan Gunung itu, Ustaz. Betul. Guru ngaji kan. Makanya kadang saya nggak ngapa-ngapain kena imbasnya juga. Allah Ustaz cabul. Malu Ustaz. Kena imbas. Tapi kalau pembicaraan Ustaz udah mengarah ke situ, dah dibilang Ustaz cabul aja. Iya, saya nggak Bu. Saya kan sesuai ya. Sesuai pembahasan. Ya kadang kan Ustaz ada pembahasan di umum kayak gitu juga Ustaz, langsung dikat Ustaz. Iya memang kan nggak baik. Ngomongnya jorok, paling gitu. Iya iya. Iya. Jorok bilang apa? Kadang ngomong pipi ini di depan umum dibilang ini jorok padahal Betul. Iya maksudnya pemahaman orang lain kadang berbeda. Baik lanjut Bu biar nggak terlalu jorok Bu ya. Oke. Itu ada 7 Bu ya kalau bagi yang head ada 7. Nah hal-hal yang dihindari oleh suami ketika istrinya haid, tulis Bu. Jadi diperinci lagi sama Syekh Sulaiman Rasyid. Jadi hal-hal 2 kali. Hal-hal yang wajib dihindari suami ketika istri haid. Jadi waktu haid ini apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh suami gitu loh maksudnya. Bukan asal mainkan cerocos saja gitu kan. Ini suami harus tahu ya, Ustaz. Ya harus ditulis Bu nanti. Nanti videonya pun saya kirim nanti, saya edit. Jadi hal-hal yang wajib dihindari suami ketika istri haid. Wahai laki-laki dengerin. Yang pertama, menurut ayat 222 kalimatnya wala taqrabuhunna hatta yathurna.
Allah menyampaikan wala taqrabuhunna, jangan tulis Bu. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kau dekatin perempuan itu. Maka sebagian ulama fikih bilang, ketika istrimu haid yang wajib dihindari pertama seluruh badan perempuan. Tanpa terkecuali kalau nengok ayatnya ini. Jadi jangan bermain api kok Bang. Memang kok awalnya dari betis. Kau cubit-cubit betisku, ya kan? Sampai itu lututku kau cubit-cubit. Sampai di atas bukan kau cubit, kau elus-elus. Jadi kalau dalam ayat ini Bu, pemahaman ulama seluruh badan perempuan. Paham? Jadi ini kalau mau nengok asli tafsir dari Al-Quran 222. Itu yang pertama Bu. Pertama dulu, hindari. Maksudnya hindari Bu ya. Hindari bukan berarti tak boleh disentuh. Hindari, jangan bermain api. Ya. Ya. Yang kedua, baru lebih diperinci lagi. Nah. Yang kedua, pemahaman yang kedua dalam tafsirnya, yang wajib dihindari, yang keluar darah saja. Nah. Jadi maksudnya ini kan pemahaman ulama Bu. Kalau dari tengok ayatnya la taqrabuhunna hatta yathurna, jangan kau dekati perempuan itu sampai suci. Pemahaman ulama tafsir yang pertama, seluruh badan perempuan yang sedang haid tidak boleh dideketin, dihindari, jangan main api. Yang kedua, menurut ulama yang dimaksud itu adalah tempat keluarnya darah saja. Jadi jangan dicolek-colek. Karena sesuai dengan hadis Nabi, isna'u kulla say'in illan nikah. Berbuatlah sesuka hatimu kecuali nikah. Nikah itu maksudnya, mohon maaf, kemaluan istri. Jadi ketika haid kata Nabi, ada hadisnya, isna'u kulla say'in illan nikah. Berbuatlah sesuka hatimu kepada perempuan yang sedang haid kecuali nikah. Nikah itu yang dimaksud adalah kemaluan. Nah, kecuali itu. Itu dalil yang menguatkan bahwa ketika perempuan yang sedang haid yang keluar darah itu tidak boleh dimain-mainin, disentuh-sentuh atau mendekati seperti itu. Yang ketiga, pendapat ulama yang lain. Yang ketiga Bu. Ketiga Bu Eci. Yang ketiga, yang dimaksud wajib dihindari oleh laki-laki ketika perempuan haid antara pusat dan lutut. Nah, antara pusat dan lutut. Suami ibu kalau dikasih tahu ini, dia pilih yang nomor 2. Kok ketawa Om Bidang? Oh. Jadi kalau menurut yang ketiga ini antara pusat dan pusar ya. Pusar apa pusat sih Bu? Ya kalau bahasa kampungnya udel ya Bu ya. Antara udel dan lutut. Nah itu tidak boleh main. Jadi gimana? Ya kalau ibu terserah. Kata Ustadz Nurdin, ibu mau menyampaikan yang nomor 1, 2, apa 3? Nah, jangan kasih tahu semua lah. Itu boleh nomor 2 katanya. Boleh diasuh. Iya rupanya ada pula nomor 2 ini kan. Dikasih jelas suami. Nah, tapi tak bisa Bu kalau nomor 1. Jadi gimana Mama? Ya nggak boleh, jangan dekat-dekatan. Tak boleh. Jadi pilih yang nomor 3 aja Bu. Bang kata Ustadz Nuruddin dalam ilmu fikih, ketika aku sedang haid, kok tak boleh antara udelku sampai ke paha nih, sampai ke lutut tak boleh. Yang lain, jadi gimana? Mainin betisku aja, pijit-pijit aja. Kok ketawa ibu ya? Ibu ketawa terus ibu. Baik Bu ya. Oke, catatan penting. Nah, catatan penting di bawahnya Bu. Jika haid sudah berhenti, artinya sudah tuntas ya. Sebelum perempuan itu mandi, nah ini penting nih banyak nih. Udah tuntas, tapi belum mandi. Pendapat ulama yang pertama, boleh digauli tanpa mandi.
Kalau bisa jangan kasih tahu suami. Biar ibu nggak bau lah, mandi dulu lah biar nggak bau. Pendapat ulama pertama, boleh digauli tanpa nunggu mandi. Dua lah niatnya nanti Ustaz ya. Hah? Dua lah niatnya nanti mandi wajib. Iya dulu sekaligus. Iya kan ini pendapat ulama yang pertama dulu. Ibu pilih mana? Namanya juga ini. Ini namanya kan ikhtilaf, perbedaan. Mana tahu, ini kan memuliakan suami. Suami udah geram sama saya Pak Ustadz. Nengok saya, nengok saya mukanya muka. Udah mau menerkam ya kan? Pendapat kedua, belum boleh kecuali mandi dulu. Belum boleh kecuali mandi dulu. Alasannya sucinya belum sempurna. Jadi pendapat kedua, belum boleh kecuali mandi dulu karena sucinya belum sempurna. Pokoknya kalau haid janganlah nampak basah rambut sama suami. Keluarga basah udah siap ya. Mama udah mandi ya, Masya Allah. Masya Allah, Mama udah mandi ya, Masya Allah. Oh gitu, pemida ini bikin ini. Masya Allah, Mama. Iya. Cantik kali Mama ya kan. Saya ngomong gini, saya mempraktekkan saya kenangan saya gitu loh maksudnya. Kan bisa itu berarti. Tapi untuk kita mengang gitu lah. Kenapa Bu? Yang ngomong ini kan. Ya, rata-rata pasti Indonesia. Kalau saya suruh mandi dulu lah, bau Bu. Bau. Tapi kalau udah kadung Bu, Biasa, tapi alhamdulillah Tapi nggak berdosa lah istri. nggak berdosa pendapat ulama. Tapi kalau udah kadung Bu, meskipun bau ketek, istri itu cantik tuh kan. Udah seminggu tak gaulin istri ya kan. Itu Ustadz Nuruddin itu. Jadi bukan karena saya ngarang-ngarang, karena saya juga punya istri. Begitu Bu ya. Baik, silakan Bu pertanyaan. Udah. Baik, silakan.